Seru banget. Yang lebih seru lagi sebenarnya kalau kita lihat gimana pergerakan market nih ya, Bro Bernard ya. Karena kan beberapa hari belakangan ini emang ternyata terjadi seperti yang Bro Bernard sering kali ingatkan kepada pasar gitu ya dalam clubhouse tiap pagi bahwa sell in May itu benar-benar terjadi di tahun 2002 ini dan ternyata memang benar-benar terjadi gitu ya. Yes. Banyak sekali koreksi yang terjadi di market gitu. Nah, jadi banyak yang bertanya nih untuk koreksi dari indeks harga saham gabungan. Apakah semata-mata itu cuma terjadi karena Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga atau memang ini adalah apa ya sentimen tahunan begitu ya yang memang setiap bulan Mei itu selalu terjadi koreksi. Nah, ini pandangan dari Bro Bernard sendiri seperti apa nih? Oke, terima kasih Bu Daniel. Jadi memang saya sudah mengingatkan berkali-kali ya di Clubhouse bahwa akhir Juli sebaiknya Mm-mm. kita melakukan aktivitas taking profit. Mengapa? Karena memang aktivitas sell on May itu biasa terjadi di bulan Mei. Dan banyak asumsi yang beranggapan kenapa ini terjadi tahun-tahun sebelumnya juga, karena banyak fund manager atau hedge fund manager di luar sana yang akan beranjak ke liburan mulai musim panas, sehingga mereka memindahkan Mhm. portfolionya dari stock market ke instrumen yang lebih aman lainnya seperti bond Mhm. ataupun time deposit. Tetapi untuk tahun ini, spesial di tahun 2022, ada berbagai sentimen yang melatar belakangi terjadinya sell on May yang sangat besar. Bahkan IHSG yang sebelumnya Mhm. sempat menyentuh all time high di bulan April di angka 7.300, sempat terkoreksi bahkan ke area 6.500-an. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah Iya. kaitan mengenai inflasi yang tidak terkendali di berbagai belahan dunia. Di mana kita melihat di bulan Maret inflasi di Amerika Serikat di angka 8,5%, dan di bulan April ini di angka 8,3%, masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan komoditas sehingga mengakibatkan COGS atau cost of goods sold dari emiten-emiten lainnya juga Mhm. meningkat harga produksinya sebagai akibat dari kenaikan emiten-emiten atau kenaikan dari harga pertambangan, mulai dari minyak bumi, nikel, timah, batu bara, semua mengalami kenaikan harga. Mengapa ini bisa mengalami kenaikan harga? Karena adanya perang dagang atau perang real ya, perang real antara Rusia Mhm. dan Ukraina yang Mhm. mengakibatkan berbagai kecaman dari berbagai penjuru dunia ini datang ke Rusia, sehingga banyak sanksi Mhm. ekonomi dilakukan di Rusia, mulai dari negara NATO, Uni Eropa nggak boleh ambil barang atau ambil Mhm. komoditas dari Eropa, sehingga mereka terpaksa mengambil komoditas dari negara lain dengan supply yang terbatas. Padahal Rusia merupakan salah satu negara pemasok komoditas terbesar dunia, mengakibatkan apa namanya ada supply shock, jadi supply-nya dikit, Supply demandnya shock ya. banyak. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah kenaikan harga komoditas yang mengakibatkan inflasi tidak terkendali, bukan hanya di Amerika Serikat, tapi berbagai belahan dunia lainnya. Lalu, untuk mengendalikan inflasi ini, apa yang dilakukan oleh The Fed? The Mhm. Fed melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah menaikkan suku bunga yang sangat ekstrim dari 0,5% menjadi 1%. Sehingga ini menimbulkan Mhm. kepanikan pasar, sehingga banyak investor mulai melakukan aktivitas taking profit dari saham pindah ke instrumen lebih aman, time deposit ataupun obligasi ataupun instrumen lebih aman lainnya atau stay cash, istilahnya seperti itu. Dan kebijakan kenaikan suku bunga ini juga tidak hanya diberlakukan di Amerika Serikat sana, tapi di berbagai belahan dunia sudah mulai dilakukan. Dan yang perlu kita Mhm. perhatikan nih buat para cuan troopers, nanti di tanggal 23 dan 24 Mei, dicatat ya, 23 sampai 24 Mei akan ada namanya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan Mhm. menentukan kurang lebih kenaikan suku bunga di kisaran berapa. Berbagai media menyatakan kenaikan suku bunga bisa mencapai 0,75% atau menjadi di area 4,25%. Nah, inilah kekhawatiran Mhm. oleh pasar ini masih wait and see. Kira-kira kenaikan suku bunga Indonesia berapa nih? Kalau misalnya kenaikan cukup ekstrim, lebih dari 0,5% atau 0,5%, ini mungkin akan menimbulkan shock di Mhm. market. Tetapi menurut pandangan saya, ketika pengumuman RDGPI diumumkan, ini malah menjadi momen kita mulai bisa melakukan aktivitas Mhm. buy on weakness, terutama saham-saham mitra Mhm. seperti saham-saham di sektor perbankan. Kemudian yang kedua Iya. adalah kaitannya mengenai kebijakan China. China membuat kebijakan yang mengakibatkan WHO pun mengecam, yaitu kebijakan Mhm. zero COVID. Artinya apa? Betul. Kalau COVID-nya nggak zero di China sana,
mereka akan melakukan lockdown, akan melakukan pembatasan aktivitas. Nah, Mhm. dengan pembatasan aktivitas di China sana, ini bisa berdampak bahwa negara-negara yang bergantung cadangan devisanya dari China sana akan terdampak. Salah satunya adalah Indonesia, yang mana Indonesia ini banyak melakukan ekspor ke China, mulai dari batu Mhm. bara, Mhm. komoditas, ataupun berbagai produk lainnya. Ini bisa terdampak cukup signifikan. Nah, oleh karena Mhm. itu, tidak heran waktu itu sempat saham-saham komoditas seperti gold mengalami penurunan karena demand dari China itu berkurang. Nah, dua hal ini yang Hmm. dan titik kunci titik balik IHSG diperkirakan di tanggal 23 sampai 24 Mei. Tetapi Mhm. sebagai intermezzo ya, juga kita sekarang sedang Mhm. berada di Mercury retrograde ya. Di tanggal 10 Iya. Mei sampai 2 Juni, aku juga sempat searching-searching di mana biasanya Mercury retrograde ini mengakibatkan orang itu ada miskomunikasi, masalah teknologi, Mhm. kemudian ada kaitannya mengenai orang lebih galau, lebih indecisive, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, biasanya ketika Mercury retrograde ini jalan, market juga terdampak, lebih volatile. Nah, itu mungkin Oke. intermezzonya. Tapi dampak yang Iya. cukup signifikan yaitu yang pertama kaitan mengenai inflasi menyebabkan naik suku bunga akibat harga komoditas yang melonjak. Apalagi ekonomi mulai hidup setelah COVID-19, dan yang kedua adalah kaitan mengenai kebijakan zero COVID di China. Nah, mungkin nanti kita akan bahas juga nih, kira-kira pandangan saya pergerakan IHSG di angka berapa nih? Hingga Wah, ini menarik. Tapi jangan langsung dijawab dulu nih, Bro Bernard. Ini harus di teaser-teaser dikit gitu ya, oke. supaya para cuan troopers kita ini ngikut nih sampai akhir nih kan pasti akan dikasih clue-nya oleh Bro Bernard. Tapi ini menarik untuk ngobrolin tentang Mercury retrograde. Retrograde gitu ya, karena kan tadi saya juga sempat ngecek-ngecek dari Instagram story-nya Bro Bernard juga, ini ngebahas tentang Mercury retrograde. Ini kayaknya satu apa ya, topik tema yang baru gitu yang mewarnai pergerakan pasar kita hari ini itu. Apa sih sebenarnya Mercury retrograde itu yang perlu diperhatikan nih oleh para cuan troopers kita? Oke, jadi Mercury retrograde itu merupakan suatu fenomena alam ya, di mana bumi dan Mhm. matahari itu sejajar. Itu kejadian Mhm. tahun mungkin di kisaran 3 sampai 4 kali. Dan di situ banyak Mhm. menimbulkan istilahnya gangguan sinyal, gangguan Mhm. telekomunikasi, gangguan perangkat, dan juga gangguan komunikasi antar orang. Sehingga banyak adanya miscommunication, sehingga mengakibatkan orang tuh menjadi lebih galau. Kalau teman-teman Mhm. bisa cek di Google apa itu Mercury retrograde. Nah, karena orang itu lebih nggak stabil di masa ini, Mhm. banyak research, bahkan saya lihat ada banyak research yang menyatakan bahwa ketika Mercury retrograde terjadi, memang capital market lebih volatile. Kenapa? Karena namanya capital market yang melakukan trading pun juga manusia-manusia, sehingga mereka banyak Iya betul. melakukan aktivitas impulsif, salah satunya berakibat terhadap market yang volatile. Bahkan kita lihat sejak Mhm. 10 Mei ketika Mercury itu terjadi sampai sekarang IHSG turun belasan persen, dan ini Mhm. belum berakhir. Kalau dari si Mercury retrograde-nya akan berakhir tanggal 2 Juni nanti, 10 Mei sampai 2 Juni, Hmm. teman-teman bisa perhatikan. Dan ini deket-deket nih Iya. dengan Mhm. arah apa namanya, dengan keputusan BI di tanggal 23-24. Nanti kita lihat kondisi market di Hmm. 25-26 gimana. Nah, nanti kita bisa mulai bangun weakness di akhir Mei. Saya selalu bilang 20-an Mei setelah RDG, mungkin nanti kita bisa mulai cicil beli. Karena potensially IHSG di bulan Juni dan Juli, pandangan saya bisa akan melanjutkan trennya. Karena mengapa? Pemulihan ekonomi Indonesia udah mulai terjadi. Kemudian kedua, Mhm. kita melihat bahwa kasus COVID-19 sudah terkendali, China juga sudah mulai beberapa kota dibuka lockdown-nya. Mhm. Dan yang ketiga, negara kita proxy to komoditas, harga komoditas masih tinggi. Selama perang antara Rusia dan Ukraina Mhm. berlangsung, kita ke bagian berkah. Nah, oleh karena itu, Mhm. komoditas berkilau, daya beli masyarakat naik, banyak orang kaya baru, mereka akan melakukan spending. Nah, spending inilah yang mengakibatkan perekonomian kita bisa beranjak menjadi lebih baik. Begitu, Bro Daniel. Mhm. Nah, berarti Bro Bernard kalau kita lihat pergerakan market ya di sepanjang pekan ini kan sama sekali nggak dikasih napas gitu ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat semuanya merah gitu. Nah, ini apakah sebenarnya jadi satu momentum gitu ya, satu momentum untuk sebenarnya kita mengkoleksi gitu, atau di pekan depan Bro Bernard ngelihat ini koreksi masih akan tetap terjadi gitu di indeks harga saham gabungan kita.
despite dari yang penjelasan Bro Bernard tadi jelasin, sebenarnya kan kalau kita dilihat dari sisi fundamental, dari sisi ekonomi makro, itu sebenarnya kita baik-baik aja gitu. Yes. Nah, kalau menurut pandangan saya, market masih akan volatile sampai nanti RJK. Sekali lagi saya ingatkan di tanggal 3 sampai 24 Mei. Oleh karena itu, untuk beberapa hari ke depan, IHSG ini masih diproyeksikan akan menguji area MA 200-nya di kisaran area 6590. Sekali lagi, IHSG akan menguji area MA 200-nya di area 6590 yang hari ini sempat terjebol, tapi akhirnya mampu balik. Nah, range pergerakannya beberapa hari ke depan mungkin di area 6595 sampai MA 100 yang 3 hari lalu itu sempat akan terjebol ke atas tapi nggak kuat. Nah, areanya di kisaran berapa? Di area 6850. Jadi range-nya di antara 6590 6850. Tetapi jika aksi sell off kembali terjadi dan dia bisa break dari MA 200-nya, ada beberapa support selanjutnya yang bisa diperhatikan, yakni di area 6480 di kisaran itu, dan di area 6350. Kalau menurut pandangan saya di dekat-dekat area 6480 6500 ini kita udah bisa mulai cicil beli. Kita sebenarnya nggak berharap itu terjadi, tapi kalau potensi terjadi ke situ, ya kita mulai bisa cicil-cicil. Tapi kalau teman-teman yang trading, paling penting adalah money management, kurangi porsi, jangan sampai trading lebih dari 25 atau 50% dari porsi trading. Lakukan sell on strength ketika menyentuh resisten kuat. Nah, kalau IHSG sendiri resisten kuatnya di MA 100 masih sulit, support kuatnya sekarang masih di MA 200-nya yang saya sampaikan tadi. Tetapi untuk akhir bulan Mei setelah RDG ada, teman-teman yang investor bisa mulai melakukan beli cicil di area support kuat untuk saham big banks. Karena big banks kalau IHSG pulih yang pertama pulih adalah big banks. Kalau teman-teman suka trading commodities is very nice seperti gold ataupun saham-saham teknologi yang udah mulai bottoming terkoreksi cukup signifikan, kemudian udah mulai ada rejection di area support kuatnya, kita bisa lakukan spekulatif buy, tetapi sekali lagi dengan pembatasan risiko. Karena saham teknologi biasanya ketika suku bunga tinggi, masyarakat atau investor akan cenderung beralih dari growth stock ke value stock. Growth stock ditinggalkan, tapi kita lihat nih, kalau udah bottoming nih growth stocknya atau tech stocknya udah cheap enough, nah ini kita bisa consider untuk lakukan pembelian. Seperti itu Bro Daniel. Wah, ini mantap banget nih.